Ini yang sering menggelisahkan kita ya, termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Sartre. Makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Manusia itu terbatas, ada kekurangan-kekurangannya. Tapi bukan berarti ketika mentok di batas, itu kemudian orang menyerah, selesai. Dia tidak harus ngapa-ngapain lagi. Justru disinilah kebebasan dan kreativitasnya ditantang. Jadi kalau kita ini terbatas, terus apa yang kita lakukan? Mau diam saja dan menyerah, atau ya kita hidupkan kebebasan kita, intelijensi kita, dan kita kreatif mencari solusi, jalan keluar, alternatif, sehingga kita bisa melampaui hal-hal yang membatasi kita tadi. Nah, apa saja keterbatasan-keterbatasan yang hakikatnya adalah tantangan dalam hidup manusia itu? Menurut Birjaev ada 4 setidaknya keterbatasan manusia itu. Yang pertama adalah dunia natural atau determinisme alam. Ini tadi sudah dijelaskan kan di depan bahwa manusia itu punya unsur natural, punya unsur alamiah. Ini membatasi kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita terhalangi oleh sunnatullah atau hukum alam. Nah, yang kedua adalah orang lain atau dunia sosial. Ini di kalangan para filosof eksistensialis kan terkenal sekali bagaimana kebebasanku itu terbatasi karena hadirnya orang lain. Nah, nanti menarik, nanti kita lihat ya satu-satu bagaimana cara menyikapi keterbatasan ini, sehingga keterbatasan ini tidak jadi halangan terhadap kebebasan dan kreativitas kita, termasuk berhadapan dengan orang lain. Bahkan yang Paul Sartre yang dulu pernah kita bahas, tokoh eksistensialis selanjutnya, itu kan dia sampai bilang manusia itu neraka bagiku, hell to other people. Orang lain itu neraka bagiku. Mengapa? Aku tidak bebas mengekspresikan diriku karena ada orang lain. Orang lain membatasi, menghalangi diriku. Sehingga kata Sartre orang lain itu neraka memang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga kata Birjaev, peradaban. Jadi peradaban itu ya situasi hidup kita hari ini. Ini juga sering membatasi kita. Ya contoh mudah ya peradaban itu. Hari ini misalnya kita kan sering menyebutnya peradaban digital. Orang tidak mungkin menghindar dari situasi digital. Hari ini kalau ada orang, Pak, saya anti dengan HP, saya anti dengan laptop, anti dengan internet, dan lain sebagainya, akan ketemu banyak sekali kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena digitalisasi hidup ini sudah jadi fenomena peradaban. Sudah global di seluruh dunia. Mekanisme-mekanisme hidup kita banyak tergantung pada peradaban, pada hal-hal yang digital dalam peradaban digital kita ini. Nah, ini juga sesuatu yang membatasi kebebasan kita. Nanti kita jelaskan lagi lebih jauh satu-satu. Yang keempat, sejarah. Ya tentu saja kita makhluk yang historis. Manusia itu anak sejarahnya sendiri. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, berperilaku, bersikap itu ya dilahirkan oleh sejarah. Hidup kita ini di dalam sejarah, dibentuk oleh sejarah yang pada akhirnya akan lahir sejarah baru. Nah, sejarah ini aspek waktunya, kalau peradaban aspek ruangnya, kalau orang lain ini sesama manusia dan
dunia natural atau alam ini sesuatu yang di luar manusia. Ada aturan, ada hukum, alam, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kalau tentang yang natural tadi, dunia alam, ya mau tidak mau kita harus menerimanya, meskipun manusia dengan akal budinya bisa mensiasati, bisa mengambil pelajaran, bisa merumuskan teknik-teknik untuk menyikapi dunia natural. Ya contoh dari saya yang mudah tadi kan, manusia normal, biasa, tanpa dimodifikasi apa-apa, ya tidak bisa dia jalan di atas awan, tidak bisa dia menyelam di dalam air selama berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi dengan akal budi, kebebasan, dan kreativitasnya, dia bisa bikin teknologi kapal selam, bisa bikin teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Harusnya sih, kalau manusia itu terpisah oleh jarak, ya dia tidak bisa berkomunikasi tanpa alat, tanpa apapun. Tapi dengan kreativitasnya, manusia bisa mengatasi jarak ruang. Bahkan bisa mengatasi ketidakmungkinan bertemu, misalnya lewat Zoom, lewat kajian semacam ini kan kecanggihan manusia. Kalau normal saja, misalnya kita pandemi, tidak boleh ngaji langsung, ketemu langsung, tidak bisa, biar tidak ketularan penyakit, ya harusnya ngajinya selesai. Nunggu nanti kalau bisa ngaji lagi di masjid. Tapi manusia kan tidak menyerah dengan itu. Lagi-lagi dia ada bekal intelektualitas, kebebasan, dan kreativitas. Jadi ini menyikapi determinisme alam. Jadi tidak harus kok terus menyerah saja, ya enggak. Menyerah saja Pak, karena rumah saya di atas gunung, nanti kalau gunungnya meletus ya pasti musnah semua yang saya miliki. Lu enggak, manusia punya akal budi, dia punya kreativitas, punya kebebasan. Ya mungkin bisa disiasati, misalnya aliran laharnya diatur, bikin bunker yang melindungi kalau ada wedus gembel dan lain sebagainya. Ini namanya menyiasati determinisme alam. Kita manusia yang tidak seperti makhluk yang lain, yang harus menyerah, menerima saja apapun situasi. Itu yang pertama, strategi pertama ketika kita ketemu keterbatasan kita, keterbatasan tentang manusia. Kedua, ini yang sering menggelisahkan kita ya, termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Sartre. Makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata Birjaev, hadirnya orang lain dalam hidup kita itu bisa memperkaya, bisa juga memperbudak. Bagaimana bisa begitu? Begini loh kata Birjaev. Hadirnya orang lain itu bisa memperkaya kalau kita sadar bahwa kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Jadi kuncinya nanti di sini. Makhluk spiritual berarti yang pertama-tama dituntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Orang lain nanti juga begitu, mengekspresikan apa yang diinginkannya. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Dari situlah nanti corak masyarakat kita terbentuk. Jadi dalam pandangannya Birjaev, bukan manusia adalah bagian dari masyarakat, tapi masyarakat itu bagian dari manusia. Mudahnya begini, di antara pertimbangan-pertimbangan saat kita bebas kreatif memutuskan sesuatu, itu orang lain atau masyarakat.
Tapi keputusan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita sebagai pribadi. Berarti apa? Masyarakat itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan keputusan kita. Keputusannya sendiri kita yang mengambil, kita yang memutuskan. Iya sih, hari ini trennya begini. Hari ini masyarakat itu cara berpikirnya begini. Dan lain sebagainya. Itu kan kita berhadapan dengan masyarakat kan selalu begitu. Tapi aku akan ikut arus atau melawan arus atau apa pilihan hidupku yang ingin aku wujudkan itu sepenuhnya keputusanku sendiri. Inilah namanya orang yang sadar hakikat dirinya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Orang yang sadar hakikat dirinya makhluk sosial itu orang yang mendahulukan kepentingan sosial dibandingkan aspirasi pribadinya. Ini situasi seperti ini banyak kita bahas bulan-bulan lalu. Misalnya ketika kita membahas tentang people pleaser. Banyak di antara kita yang hanya ingin menyenangkan masyarakat, hanya ingin mengikuti situasi atau norma di tengah masyarakat, tapi mengorbankan jati diri kita. Ini lebih kuat kesadaran sebagai makhluk sosial. Maunya Birjaev tidak begitu. Harus lebih kuat kesadaran kita sebagai makhluk spiritual, bahwa kita bagian dari masyarakat. Membacanya adalah masyarakat bagian dari kita, bukan kita yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena kalau membacanya kita bagian dari masyarakat, berarti apa saja yang terjadi di tengah masyarakat harus kita ikuti. Ya tentu saja akhirnya kita jadi manusia yang tidak eksis. Dunia sosial kita mungkin eksis, masyarakat kita mungkin eksis, kita sendiri yang tidak eksis. Kita sebagai pribadi tidak kelihatan, yang kelihatan masyarakat kita. Nah ini yang menurut Birjaev harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat di aspek pribadi kita sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain yang di luar diriku yaitu mungkin pertimbangan saja, tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Birjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu ya berarti kita diseret oleh dia, diposisikan sebagai budaknya dia. Budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia, keinginan mereka. Atau sebaliknya, kita yang memperbudak mereka, kita yang memperbudak dia. Ini struktur yang tidak sehat, kata Birjaev. Relasi perbudakan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak sehat. Kalau bisa ya relasi yang saling memperkaya. Ada banyak orang dengan berbagai aspirasi, ini tambahan perspektif bagiku. Oh ada orang yang gayanya begitu, cara berpikirnya begini, keputusannya seperti ini, yang sana keputusannya seperti itu, macam-macam, ragam. Kita lihat masyarakat seperti ini kan terus kita jadi kaya dengan pertimbangan, kaya dengan perspektif. Nah keputusannya kemudian ya sesuai aspirasiku, sesuai keinginanku. Oh kalau menurutku yang benar itu, menurutku yang pas ini, yang aku ikuti ini, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kita terpaksa atau dipaksa. Relasinya harus pengayaan, bukan perbudakan. Itulah hubungan ideal kita dengan orang lain. Ini yang dimaksud melampaui batasan,
melampaui halangan dalam hidup. Baik,